Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Daniati. Saya dari kelas IKT 5A. Kali ini saya bakalan ngebahas terkait kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi. Nah, sebelumnya nanti saya bakalan ngebahas terkait kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran ini beberapa poin. Poin yang pertama yaitu terkait biografi pengarang Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi bernama lengkap Abu Abdillah Ibnu Ahmad Ibnu Abu Bakar Ibnu Far Al-Ansari Al-Khajraji Al-Qurtubi Al-Maliki. Beliau lahir di Cordova, Andalusia, Spanyol. Terkait tanggal lahir dan tahun lahir beliau itu tidak disebutkan secara pasti. Namun terdapat dalam buku Ensiklopedia Agama dan Filsafat menyebutkan bahwa beliau itu lahir pada tahun 486 Hijriah. Nah, dalam proses pencarian ilmunya, beliau pindah ke Mesir, menetap di sana sampai ajal menjemputnya pada tahun 567 Hijriah. Namun teman-teman, pendapat ini masih dianggap lemah. Nah, sehingga terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa beliau itu wafat pada tahun 671 Hijriah. Imam Al-Qurtubi dalam kesehariannya dikenal sebagai seorang hamba Allah yang sangat tawadu, yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi sangat zuhud terhadap kehidupan dunia, sehingga kesehariannya itu selalu disebutkan oleh urusan-urusan akhirat. Nah, Imam Al-Qurtubi seringkali didapati selalu memakai jubah, kopiah di atas kepalanya, sehingga dikatakan bahwa beliau itu dalam masa hidupnya itu dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyusun kitab-kitab. Sehingga banyak sekali kitab-kitab ataupun karya yang ditinggalkan oleh beliau. Salah satu karya yang paling terkenal adalah kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, kitab ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap para mufasir setelahnya. Salah satunya yaitu Ibnu Katsir, yang dimana beliau menjadikan kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran ini sebagai rujukan beliau. Poin yang kedua yaitu terkait apa sih latar belakang Imam Al-Qurtubi dalam menulis kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran ini, yakni berangkat dari beliau menuntut ilmu kepada para ulama, yang dimana sebelumnya para ulama tafsir itu sedikit sekali menulis kitab tafsir yang bercorak fikih. Nah, dari situlah beliau berasumsi untuk menulis kitab yang bernuansa fikih dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat pada masa itu dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena pada dasarnya teman-teman, masalah yang sering muncul dalam kehidupan kita itu adalah masalah-masalah fikih. Dan poin yang ketiga, terkait gimana sih langkah-langkah Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan Al-Quran yang terdapat dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, yang pertama, beliau itu menyebutkan fadhail, keutamaan ataupun keistimewaan surah ataupun ayat yang ditafsirkannya beliau tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menyebutkan asbabun nuzulnya terhadap ayat-ayat yang memang benar memiliki asbabun nuzul. Kemudian selanjutnya itu beliau menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan pembahasannya tersebut ataupun hadis-hadis Nabi. Nah, kemudian selanjutnya beliau memberikan kasupan terkait kaidah-kaidah bahasa itu dari syair-syair Arab. Kemudian selanjutnya itu beliau mencantumkan pendapat-pendapat para ulama fikih, sehingga nanti bakalan didiskusikan dengan ditarjih mana nih yang paling sahih, mana nih yang paling benar. Nah, untuk memberikan gambaran umum terkait langkah-langkah penafsiran Imam Al-Qurtubi, yaitu kita lihat contoh penafsiran beliau dalam Quran surah Al-Fatihah, yang dimana beliau itu membagi surah Al-Fatihah terdapat fiha arba'ati abwabin, yaitu terdapat 4 bab. Nah, al-babul awal yaitu bab yang pertama itu terkait fadhail wa asma'iha, terkait keutamaan dan nama-namanya. Kemudian al-babus tsani, kemudian bab yang kedua terkait asbabun nuzul ahkamiha, asbabun nuzul dan hukum-hukumnya. Kemudian al-babus tsalis, bab yang ketiga yaitu terkait takmin, membaca amin. Kemudian yang selanjutnya yaitu al-babur rabi' terkait kandungan surah Al-Fatihah, baik dari segi pemaknaan, qiraat, i'rab ataupun yang lainnya. Poin yang keempat terkait sumber, metode dan corak penafsiran Imam Al-Qurtubi. Sumber yang digunakan Imam Al-Qurtubi yakni bersumber dari tafsir Al-Iqtirani, yakni menggabungkan antara tafsir bil ma'thur dan tafsir bi ra'i, yang dimana beliau menafsirkan dengan mengambil ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi ataupun bi ra'i, dengan ijtihad, pendapat, pemikiran yang logis dari beliau. Nah, tapi yang sangat dominan sekali dalam penafsiran Imam Al-Qurtubi ini adalah tafsir bir ra'i. Nah, kemudian yang kedua
kedua yaitu terkait metode. Metode apa sih yang digunakan oleh Imam Al-Qurtubi? Nah, dilihat dari langkah-langkahnya yang saya paparkan tadi, bahwa beliau itu menggunakan metode analisis tahlili. Nah, dari situlah kita bisa tahu bahwa metode tahlili ini banyak sekali mencakup mulai dari keutamaan, asbabun nuzul, pendapat para ulama, kaidah bahasa, qiraat, i'rab. Nah, itulah tahlili. Nah, mulai juga dari beliau menafsirkan Al-Quran itu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, kemudian tidak hanya itu teman-teman, tidak hanya metode tahlili, beliau juga dalam penafsirannya itu mencantumkan metode atau menggunakan metode muqarrar, metode perbandingan, yang dimana beliau membandingkan pendapat-pendapat para ulama yang beliau cantumkan dengan melihat mana nih pendapat yang paling sahih, mana nih pendapat yang paling benar untuk disuguhkan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya terkait corak penafsiran Imam Al-Qurtubi. Nah, seperti yang kita ketahui, nama kitab tafsir Al-Qurtubi ini Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, dilihat dari namanya aja teman-teman, kita udah tahu bahwa itu bercorak fikih. Al-Jami' li Ahkamil Quran, kumpulan-kumpulan hukum yang ada dalam Al-Quran. Nah, namun tidak hanya itu, di dalam kitab tersebut juga banyak sekali membahas terkait soal-soal fikih, mulai dari dibagi menjadi beberapa bab, dibagi lagi beberapa permasalahan. Nah, itu sangat luas sekali terkait fikih yang ada dalam kitab Al-Qurtubi ini. Nah, untuk memperjelas atau memberikan gambaran, terdapat contoh tafsir fikhiyah yang terdapat dalam Imam Al-Qurtubi ini terkait ayat wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, Imam Al-Qurtubi membagi ayat ini menjadi 34 permasalahan atau masalah. Nah, menariknya pada permasalahan yang ke-16, di mana di sana membahas terkait boleh atau tidaknya seorang anak kecil menjadi imam. Nah, terdapat para ulama yang menolak hal tersebut. Nah, seperti Imam Malik, Al-Sawri, As-Sub, Ar-Ra'i. Namun jumhur ulama itu membolehkan. Namun terdapat syarat-syarat. Nah, adapun syarat yang disebutkan Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya itu Imamatus Shaghiri jaizah, itu boleh. Imam seorang anak kecil atau seorang anak kecil yang menjadi imam itu boleh idza kana qari'an, jikalau bacaannya baik. Jadi seorang anak kecil itu dalam tafsir beliau itu dijelaskan boleh menjadi imam asalkan bacaannya baik, tajwidnya baik, tahsinnya baik. Nah, boleh, jaizah dikatakan. Nah, dari sinilah juga teman-teman bisa kita simpulkan bahwa Imam Al-Qurtubi ini adalah seorang ulama tafsir yang tidak fanatik terhadap mazhabnya sendiri, yaitu mazhab Maliki, yang dimana beliau tetap memberikan mana nih pendapat yang benar-benar sahih, yang benar-benar sesuai gitu dari hasil pertimbangan dan perbandingan beliau. Jadi sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jikalau banyak kekurangan, karena yang sempurna hanyalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.